Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Baru Minggu. kan adik-adik. Kak Dewi, kakak-kakak di sini berdoa adik-adik, mama, papa sehat selalu ya. Nah, hari ini adik-adik kita mau ibadah di Horong Samuel. Nah, kita mau nyanyi nih adik-adik. Kita mau nyanyi tentang doa. Karena kita harus rajin berdoa. Ah, Iya. Bangkit adik-adik. Oke. Hap. Berdiri. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa bicara pada Tuhan, berdoa bersyukur pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa, berdoa mengaku kesalahan, berdoa meminta pada Tuhan. Saya senang berdoa. Saya senang berdoa. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Mau minta tolong Karini. Yuk kita adik-adik sama-sama nyanyi ya. Tanganku ada dua, lima jarinya. Kulipat sama-sama, lalu kita berdoa. Ayo adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan pada kami pribadi lepas pribadi. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati berkat yang Kau berikan pada kami. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menikmati ibadah online di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami, dengan kakak-kakak sekolah minggu, adik-adik kami ya Bapak. Kau juga mau turun tangan dalam ibadah ini ya Bapak, berkati kami guru-guru sekolah minggu, berkati adik-adik sekolah minggu, mama, papa, orang tua adik-adik sekolah minggu, biar kiranya kami senantiasa dalam lindungan-Mu selalu ya Bapak. Berikanlah kami dan peliharalah kesehatan kami. Jauhkanlah penyakit sampar yang sedang menyerang bumi ini ya Bapak, biar kiranya kami tetap bersyukur buat setiap berkat yang Kau berikan pada kami untuk menikmati hari-hari yang indah ini ya Bapak. Biar kiranya Engkau menjauhkan dari kami ini dari pandemi ini ya Bapak. Biar kiranya pun yang sakit Kau sembuhkan, Kau pulihkan. Biarlah itu menjadi kesaksian pujian buat Engkau ya Bapak di kemudian hari. Terima kasih ya Bapak. Bimbinglah Kak Dewi yang akan menjelaskan firman Tuhan pada kami hari ini.
Terima kasih Bapak dan Kristus yang dalam hidup. Amin. Amin. Ceritakan padaku tentang Yesus yang amat lemah lembut. Akan ku dengar firman-Nya, dan kan ku turut segala perintahnya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Iya, duduk yang manis adik-adik. Sekarang kita mau membaca firman Tuhan ya. Ini yang diambil natsnya dari Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kak Dewi mau minta tolong Kak Maria untuk baca ayatnya ya Kak. Oke, udah siap ya Alkitabnya. Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ayat 12. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Amin. Terima kasih Kak Maria. Nah, adik-adik, hari ini kita tuh mau cerita tentang tetap setia pada Tuhan. Tetapi di sini nih Kak Dewi juga mau cerita dulu, mau tanya dulu nih sebelum kita masuk ke dalam firman-Nya. Kak Dewi mau tanya dulu nih sama kakak-kakaknya nih. Adik-adik boleh jawab ya nanti ya. Kak Dewi mau tanya, kakak-kakak siapa sih role model atau superhero-nya kakak-kakak semuanya nih? Coba, kalau Kak Maria siapa yang superhero-nya yang Kak Maria sedang? Superman. Superman, iya. Kakak yang lain? Kak Sonda? Kapten Amerika. Kapten Amerika. Atau Esther. Iya, bener Esther. Iya. Siapa lagi Kak Yanti? Wonder Woman. Wonder Woman. Kak. Kenapa Kak Yanti? Kak Yanti perempuan. Iya, jadi Wonder Woman ya. Kak Sondang karena perempuan juga Kak Esther ya. Ya, benar semua kakak-kakak. Adik-adik juga pasti punya superhero di rumahnya masing-masing, di adik-adik sendiri. Nah, jadi karena ini kita ngambil dari Daniel. Nah, Daniel ini adalah salah satu superhero di Alkitab. Siapa lagi? Seperti tadi benar yang dibilang Kak Sondang, ada Esther, ada Musa, ya kan? Ada Daud, banyak lagi, ada Abraham, masih banyak lagi. Yusuf. Nah, siapa? Yusuf. Iya, benar Yusuf. Nah, itu adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Nah, sebelum lagi kakak lanjutkan ceritanya, Kak Dewi kita mau sama-sama lihat video ini ya. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati
sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah. Lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dia... Iya. Nah, adik-adik, kita sudah menyaksikan sama-sama video tentang Daniel ya. Nah, Daniel itu tadi kita lihat. Daniel itu adalah orang yang takut akan Tuhan. Raja senang sama Daniel. Raja Darius itu senang sekali. Karena dia itu pintar, suka menolong, dia takut akan Tuhan. Tadi dia juga di dalam cerita itu dan dalam firman tadi yang dibacakan Kak Maria, ingat nggak? Dan Daniel itu berdoa sehari bisa 3 kali. Nah,
Jadi dia itu tidak putus-putusnya selalu berdoa, selalu menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Nah, di sana di tadi yang Darius itu orang-orang malah membuat orang yang sirik itu membuat peraturan untuk menyembah patung-patung berhala, untuk menyembah raja. Tapi mau nggak Daniel menyembah itu? Nggak mau, Kak. Iya, benar, nggak mau. Daniel nggak mau menyembah. Dia hanya mau menyembah sama Tuhannya, yaitu Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, tapi apa? Akibatnya dia ada orang yang sirik tadi. Ada orang yang nggak suka sama Daniel atas perbuatannya. Sehingga dia membuat sesuatu hal yang akhirnya membuat Daniel nantinya akan dihukum masuk ke dalam gua singa. Wow. Gimana Kak Maria singa? Wow. Iya. Nah, tetapi dia bersama teman-temannya 3 orang itu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tidak kenapa-kenapa. Ya kan? Nah, pada saat dia di dalam singa, nih adik-adik, kalau kita sama hewan kayak kalau nggak yang kita kenal aja, misalnya mohon maaf ya kakak sebut anjing atau apa, takutnya kita suka digigit ya. Nah, ini bagaimana dengan singa? Adalah binatang buas. Ya, dia itu suka makan daging. Nah, dia suka makan kita. Nah, jadi kalau dalam pemikiran logika manusia, adik-adik, pemikiran kita, kalau orang dimasukkan ke dalam gua singa yang lapar, yang jarang ini, walaupun kenyang, tapi dia pasti mau makan. Tetapi apa? Si Daniel itu, dia tidak khawatir sama sekali. Dia tidak apa-apa dimasukkan ke gua singa. Dan hasilnya dia diberkati, tidak diapa-apakan. Tapi, dia selamat ya Kak ya? Benar, selamat. Tetapi orang yang mengadukan dia, yang sirik pada dia, yang tidak suka sama Daniel atas kebaikannya itu apa? Dimasukkan ke gua singa langsung apa Kak? Diterkam. Wow. Mati dianya. Nah, di sini nih Kak Dewi mau cerita sedikit bahwa Daniel itu orangnya pemberani. Bayangkan adik-adik, di dalam kondisi seperti itu kita tertekan tapi dia tetap mempertahankan Tuhannya, Tuhan Yesus. Jadi sampai Darius akhirnya kita sembah Tuhan. Jadi kita serahkan semuanya, segalanya kepada Tuhan. Nah, Tuhan akan menolong. Ya, adik-adik semua, kakak-kakak, di situ ada di dalam cerita ini juga kita fokusnya berdoa. Kita diminta sama Tuhan Yesus, kita serahkan, kita berdoa. Nggak perlu lama kita berdoa, tetapi punya hati yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Benar sekali. Kehidupan superhero-nya si Daniel itu. Nah, adik-adik, jadi karena ini doa, tadi juga kita sudah nyanyi doa, bahwa doa itu percakapan kita dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan. Jadi, Kak Dewi minta aktivitas adik-adik untuk minggu ini, kirim video atau foto adik-adik berdoa. Oke, kalau memang bisa adik-adik sudah bicara, boleh sedikit ngomong apa ya kan? Kalau 3 tahun kayaknya udah bisa lah sedikit-sedikit ya. Boleh dikirim videonya berdoa, adik-adik berdoa. Oke, Mama, Papa, adik-adik semua, kakak-kakak? Oke. Iya, Kak. Oke, Kak. Oke. Nah, selanjutnya kita mau kumpulkan persembahan. Nah, kumpulkan persembahan karena via online nggak langsung ada uang langsung ditaruh ke dalam persembahan, tapi dikirimkan di bawah ini ada barcode ya adik-adik ya, di Bank BRI. Kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau nyanyi satu ya. Kita mau nyanyi tentang Daniel. Daniel di
Kandang singa. Kandang singa. Iya. Yuk berdiri yuk adik-adik. Ayo kita berdiri. Daniel di kandang singa, pom pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom 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 pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di kandang singa, pom 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 pom. Yunus di perut ikan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Iya. Iya. Nah, kita udah selesai adik-adik. Kita mau tutup dalam doa ya. Kak Dewi mau minta tolong Kak Yanti untuk pimpin dalam doa. Ya Kak Dewi. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Sebelumnya kita nyanyi ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya. Kulipat sama-sama, lalu aku berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk bimbingan-Mu, penyertaan-Mu dalam Roh Kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih firman-Mu begitu indah Bapa, mengingatkan kami untuk selalu setia, untuk kami selalu ingat pada Engkau Bapa, berdoa dan berserah di dalam hidup kami. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan, kiranya Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan, biarlah itu menjadi kemuliaan nama Tuhan saja. Kami sudah mengakhiri ibadah kami Bapa, kiranya Engkau bimbing hari-hari kami, Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan, jauhkan kami dari virus corona ya Bapa, biarlah kami bisa semakin sehat selalu ya Bapa, kiranya Engkau berkati bangsa kami, Engkau berkati biarlah virus ini cepat berlalu, kami merindukan kebaktian bersama di sekolah minggu, di gereja kami tercinta ya Bapa, kiranya kami memohon berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebaktian selesai, ibadah di rumah, ibadah di bye-bye, sampai minggu depan. Kebaktian selesai, ibadah di rumah, bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Salam sehat.